Dengan kondisi seperti ini, maka selama 1 bulan terlihat IHSG meningkat. Ini didorong oleh Himbara, bank-bank negara yang sudah TBK pastinya ya. Juga ada saham rokok di sini. Saya katakan saham rokok, walaupun itu tidak syar'i ya kalau saham rokok ya. Tetapi beliau, Menteri Keuangan, tidak mengenakan pajak tambahan terhadap saham rokok itu. Malah tadinya cenderung mau diturunkan, tetapi industri rokok sendiri mengatakan nggak usah diturunkan, sudah cukup dia bisa mendapatkan income. Jadi suatu kolaborasi antara pengambil keputusan, dalam hal ini Menteri Keuangan, dengan pelaku usaha di sektor real, dalam hal ini produsen rokok. Dan itu membuat ini menjadi naik. Dan kedepannya bagaimana? Kedepannya, dengan adanya suku bunga yang turun, tentu penjualan rumah akan meningkat. Developer, pengembang akan mendapatkan profit dari penjualan rumah. Dan itu juga menjadi pendorong multiplier efek di industri keuangan. Kita yakin itu akan meningkat. Selain itu juga apa yang akan meningkat lagi? Yang akan meningkat adalah derivatif dari perbankan. Jadi kredit-kredit itu kan disalurkan dari beberapa channel, diantaranya adalah multi-finance. Multi-finance itu mendapat uang dari bank dan dia mengambil margin sedikit dari bunga yang diberikan oleh bank, ditinggikan sedikit, tapi prosesnya lebih cepat kepada konsumen. Sehingga konsumen mengambil multi-finance untuk mendapatkan kredit kendaraan, kredit yang lain-lainnya yang bersifat tidak terlalu lama gitu. Multi-finance juga akan ada beberapa sektor. Kalau tadi saya bilang developer, itu kan turunannya banyak sekali. Pabrik semen, transportasi dari pabrik semen menuju lokasi proyek tersebut, itu juga akan meningkat semuanya. Jadi sangat banyak, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita lihat sekarang 6 bulan terakhir seperti apa. Nah, chartnya 6 bulan terakhir seperti ini. Kalau Anda lihat ya, chart ini mulai April sudah mulai meningkat. Tapi saya yakin sebelum April kecenderungannya dia menurun waktu itu ya. Coba kita lihat 1 tahun kemudian. Benar, sebelum April ya, dari Desember 2024 ya sampai April 2025 kecenderungan menurun. Kenapa menurun? Karena memang ekonomi stagnan waktu itu di era Presiden Prabowo, periode pertama Menteri Keuangan ya. Mohon maaf, Ibu Sri Mulyani waktu itu dia lebih sangat prudent. Saya tidak bilang dia salah. Dia sangat prudent, sangat hati-hati sekali. Dia menjaga kalau terjadi sesuatu yang di luar perhitungan, dia menjaga kas negara itu harus kuat menghidupi itu. Tetapi beda mazhabnya dengan Purbaya. Purbaya ingin sektor real itu tumbuh, yang sudah ada menjadi tumbuh. Nah, ingin saya katakan di sini bahwa kalian sebagai Gen Z maupun milenial, ikutlah dalam pertumbuhan ini ya. Ini sudah terlihat ya di bulan, kan dilantik bulan Agustus kalau nggak salah ya. Agustus dia dimulai dilantik, dan ini pertumbuhannya sudah mulai signifikan. Kedepannya guys, saya katakan, saya harus disclaimer ya, bahwa ini tidak merupakan jaminan, tapi saya katakan bahwa ini berpotensi tumbuhnya lebih tinggi lagi IHSG kedepannya. Karena konsistensi dari 200 triliun yang sudah mengalir itu akan terus bergulir, membuat industri sektor real yang dimiliki masyarakat itu tumbuh. Kalian gimana guys, Gen Z dan milenial?